Khaldun banyak dengan latar belakang pengetahuan yang sangat mumpuni, Ibnu Khaldun banyak mengemukakan pandangannya untuk kemajuan umat. Salah satu gagasannya yang paling terkenal adalah mengenai konsep asobiyah, yaitu konsep mengenai kedekatan hubungan seseorang dengan golongan atau kelompoknya yang berusaha sekuat tenaga untuk memegang prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok tersebut, yang dapat digunakan untuk mengetahui gerak peradaban suatu masyarakat, dengan kesimpulan bahwa semakin modern suatu masyarakat, maka semakin melemah pula nilai asabiyah yang ada dalam masyarakat tersebut. Gagasan yang ketiga itu tadi itu sudah meliputi asabiyah dan juga masyarakat modern dan pedesaan. Kemudian yang ketiga ada siklus tentang teori umron itu. Tolong scroll lagi, Ukti. Salah satu gagasan yang terkenal yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun adalah itu al-umron, yaitu paradigma membangun masyarakat yang beradab dengan untuk membahas ilmu metodologis umum tentang dasar-dasar peradaban. Dengan demikian mencapai puncak peradaban di muka bumi. Agaknya seperti itu ya, Bapak. Teorinya ada berapa yang dijelaskan? 3, Bapak. Yang pertama yang mana? Yang asabi ya, Bapak. Itu yang mana? Coba. Penjelasannya coba ditampilkan. Di scroll dulu, Ukti, masalah asabiyah di teori yang terkenal. Jadi teori Ibnu Khaldun yang terkenal itu, salah satu pemikiran Ibnu Khaldun yang terkenal adalah mengenai konsep asabiyah. Konsep Itu tersebut dapat diartikan itu Avandi 2004 105 itu maksudnya apa? Makalah? Iya, Bapak. Itu maksudnya apa? Itu mungkin ini, Bapak. Apa? Itu referensinya mungkin Bapak ketulis gitu. Soalnya bukan saya yang revisi, Bapak. Iya. Kalau bagian Itu catatan dalam kurung ya. baik, Bapak. Kita menggunakan apa di IKI? Kita menggunakan footnote ya. Footnote ya, Bapak, ya. Iya. Ya, nanti tolonglah kalau ini jangan dicampur-campur ya. Itu kemungkinannya terkopas ya, jadi tidak diperbaiki lagi. Coba ke bawah lagi. Bawah lagi. Bawah lagi. Coba ke atas tadi yang siklus. Bawah lagi. Bawah lagi.
Itu juga di atas sama ya, belum diedit. Itu Muslim. Ya. Itu kutipan, campuran kutipan ya. Coba keluar lagi. Yang teori masyarakat di mana? Kan kemarin kita minta 3 ya. Iya Bapak, 3. Itu di atas, coba ke atas. Itu masih ke atas, ke atas. Itu masih ada ya. Aduh. Enggak yang di masyarakat ya, yang tadi. Itu yang terkenal ya. Ini masih campur-campur ya kutipannya. Coba lagi. Itu masih ada kutipan-kutipan. Apa lagi? Yang masyarakat di mana? Belum dijelaskan ya. Makalah? Itu sedikit menyinggung sih Bapak yang berkaitan dengan asobiah tadi ya Bapak. Masalah masyarakat itu. Itu di mana? Ya, tapi itu kan penjelasannya beda ya. Baik Bapak. Coba ke atas lagi deh. Ini juga kutipannya ini ya. Itu bisa fatal ya, karena dianggap Anda tidak mengedit ya. Bisa-bisa ini semuanya hanya di kopas aja kalau begini. Coba ke atas. Ya, di masyarakat ini juga belum disebutkan ya. Kan kemarin kita minta 3 ya. Ini kan hanya asobia. Yang menurut Anda yang mana? Yang masyarakat, coba. Kalau ada yang mana? Di paragraf yang mana? Bisa di-scroll dulu Ukti. Nanti dibuat subbab saja ya. Baik Bapak. Anda jelaskan dulu apa itu asobia, setelah itu menjelaskan bentuknya seperti apa ya. Kalau langsung begini agak berat ya orang coba yang masyarakat yang tadi menurut Anda yang sudah ada itu di mana? Di masalah asobiahnya itu bisa di-scroll dulu Ukti. Yang ini ya Bapak. Stop. Mana? Ini. Yang mana? Yang mana? Ke atas lagi Ukti. Itu ya Bapak, yang masalah asobiah itu. Sedikit lagi Ukti ke atas. Baik, ini. Ini ya Bapak, sehingga menurut Ibnu Khaldun masalah asobiah itu semakin modern suatu masyarakat, semakin melemah pula nilai asobiah yang ada dalam masyarakat tersebut ya Pak. Coba ke atas. Ya, jadi kalau Anda mengatakan seperti itu, jadi semuanya harus dibongkar ya. Yang pertama, Anda belum tuntas menjelaskan terkait dengan asobia ya.
Kemudian juga Anda menjelaskan masyarakat Hadonor ya dengan masyarakat Badawi juga hanya setengah-setengah ya. Jadi semuanya justru malah dibongkar ulang ya. Kalau nanti Anda buat 3 subbab ya. Yang pertama Anda menjelaskan teori asobiyah ya. Apa sih yang disebut sebagai teori asobiyah? Kemudian Anda menjelaskan terkait dengan masyarakat Baduy dan masyarakat Hadonor ya. Terus setelah itu Anda menjelaskan tentang teori siklus. Ini kan Anda menggabung ya, dan juga sebenarnya penjelasannya belum tuntas ya, karena hanya mengambil sebagian saja ya, belum dijelaskan apa sih ya perbedaan mendasar antar masyarakat asobia, walaupun sudah dijelaskan tapi itu masih perlu ditambahkan ya. Dan belum lagi ditambah kutipannya yang belum diperbaiki ya. Baik, Bapak. Insya Allah direvisi lagi, Bapak. Penulisan asobia gimana cara menulisnya? Coba ke atas. Ya, Anda tidak konsisten ya, di bawah, coba di bawah. Ya. Dari kata sohib ya, asobia ya, jadi kesetia kawanan ya, atau solidaritas. Ya, karena Anda mungkin langsung mengkopas saja ya, tidak diperbaiki lagi, makanya seperti ini kutipannya pun beda style ya dengan. Coba kesimpulannya. Bawa lagi. Kesimpulannya belum diperbaiki ya. Begini, Bapak, masih kurang ini ya, Bapak. Siklusnya di mana? Coba sebutkan 5 siklus yang dimaksud. Di bagian atas. Tadi sudah Anda sebutkan ya. Dari siklus itu maksudnya dia membagi menjadi 5 tahapan ya. Iya, Bapak. Bisa disebutkan? Iya, Bapak. Ada beberapa tahapan, yaitu lahir, tumbuh, berkembang, dan mati ya, Bapak. Penjelasan detailnya ada di bagian bawah ya. Coba bagian atas. Di situ ada berapa tahap? Iya. Coba di bagian atas. Ini atas lagi. Atas lagi.
Nah, itu tahapan ya. Bos. Coba dikit. Kan Anda sudah sebutkan ya, tahapan. Yang pertama sukses ya. Ini ya, tahap pertama, tahapan sukses dan konsolidasi ya. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua yang mana? Tirani, Kedua, tirani. Kemudian yang ketiga, tahap sejahtera. Keempat, kepuasan hati. Tahap kelima, itu kemunduran ya. Tahap kelima yang mana? Iya, bonus dan berlebihan ya. Ya. Jadi itu yang disebut sebagai teori siklus Ibnu Khaldun ya. Untuk melihat sebuah bangsa dan peradaban. Ya, saya kira cukup ya untuk kelompok ini. Baik, untuk kelompok selanjutnya terkait dengan Max Weber, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat-Nya lah kita semua mampu berkumpul pada pagi menjelang siang ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Isman Iskandar Pensos, selaku dosen pengampu pada mata kuliah teori sosial keagamaan, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Adapun topik yang akan dibahas pada pagi menjelang siang ini, yaitu tentang Max Weber. Saya, Rindy Ranjaini, selaku moderator, akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 10 ya. Pertama yaitu ada Sufiana, yang kedua ada Rindy Ranjaini, yaitu saya sendiri, dan yang terakhir yaitu ada Siti Salsa Khairia. Adapun rangkaian sesi yang akan kita lewati pada diskusi pagi menjelang siang ini yaitu yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup. Baik, sesi pertama itu marilah kita buka diskusi pada pagi menjelang siang ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pada sesi kedua yaitu penyampaian materi. Silakan kepada Siti Salsa Khairia untuk menyampaikan materi pertama. Baik, terima kasih. Biografi Max Weber. Karl Emil Maximilian Weber atau biasa disebut dengan nama Max Weber adalah seorang politik, ekonomi, geograf, dan sosiolog dari Jerman yang lahir pada tanggal 21 April 1864 di Erfurt, Saxony, Prusia. Orang tua Max Weber menengah ke atas. Ayahnya seorang birokrat yang menempati posisi strategis dalam pemerintahan dan ibunya juga seorang penganut Calvinisme yang taat. Pada usia 18 tahun, sementara waktu Max Weber meninggalkan rumah untuk melanjutkan studinya di Universitas Heidelberg. Secara sosial, ia berkembang mengikuti jejak sang ayah dalam bidang hukum dan organisasi di sana. Nah, pada tahun 1884, ia kembali ke rumah orang tuanya setelah 3 tahun belajar dan melanjutkan kembali studinya di Universitas Berlin. Max Weber mendapatkan gelar doktor dari Universitas Berlin dan menjadi ahli hukum dan salah satu dosen di universitas tersebut. Nah, pada tahun 1896, dengan ketekunannya dalam bekerja, menghantarkannya pada posisi profesor ekonomi di Universitas Heidelberg. Mengikuti jejak ibunya, Weber menjadi seorang yang asketis dan rajin, karena ibunya ini sangat kutu buku ya. Di dalam beberapa sejarah dijelaskan bahwa seorang ibunya juga senang sekali membaca buku seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu riwayat pendidikan dan karir Max Weber.
Max Weber dianggap sebagai salah satu pendiri awal ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Karya utamanya berhubungan dengan rasionalisasi dan sosiologi agama dan pemerintahan. Dan ia juga sering menulis di bidang ekonomi. Karyanya yang paling populer adalah esai yang berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, yang mengawali penelitiannya tentang sosiologi agama. Nah, Max Weber ini berpendapat bahwa agama adalah salah satu alasan utama bagi perkembangan yang berbeda antara budaya Barat dan Timur. Dalam karyanya yang terkenal lainnya ada Politics as a Vacation. Max Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah, sebuah definisi yang menjadi penting dalam studi tentang ilmu politik Barat modern. Karyanya tentang agama-agama lain terhenti setelah kematiannya pada tahun 1920, sehingga ia tidak dapat melanjutkan penelitiannya tentang Yudaisme kuno dengan penelitian tentang Mazmur, Kitab Yakub, Yahudi Talmudi, kekristenan awal, dan Islam. Memiliki 3 tema utamanya adalah efek pemikiran agama dalam kegiatan ekonomi, hubungan antara stratifikasi sosial dan pemikiran agama, dan pembedaan karakteristik budaya Barat. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sulfiana. Baik, terima kasih. Selanjutnya, teori-teori terkenal Max Weber. Yang pertama adalah teori tindakan sosial. Max Weber mengatakan bahwa yang dipelajari oleh sosiologi adalah tindakan sosial. Menurutnya, suatu tindakan manusia dapat dikatakan tindakan sosial apabila memiliki arti subjektif. Tindakan tersebut dihubungkan dengan tingkah laku orang lain dan diorientasikan kepada kesudahannya. Weber membagi teori tindakan sosial menjadi 4 bagian, yakni tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasionalitas instrumental, dan tindakan rasionalitas nilai. Yang pertama, yaitu tindakan tradisional. Weber menilai tindakan tradisional merupakan tindakan yang tidak melalui pemikiran yang rasional, sebab tindakan ini berlangsung secara spontan tanpa melalui pemikiran, perencanaan, maupun pertimbangan. Dasar dari tindakan ini biasanya adalah adat, tradisi, turun-temurun sejak lama, artinya tindakan tradisional ini terjadi secara berulang dan seperti sebelum-sebelumnya. Sebagai contoh, kita bisa melihat tindakan tradisional ini dari fenomena mudik, bahwa masyarakat yang merantau di kota-kota besar akan melaksanakan mudik ke kampung halaman di saat Lebaran. Artinya, apapun yang dilakukan masyarakat atas dasar adat istiadat atau tradisi yang sudah ada merupakan salah satu bentuk tindakan tradisional menurut Max Weber. Next. Yang kedua yaitu tindakan afektif. Tindakan ini berdasarkan kondisi-kondisi dan orientasi emosional pelaku. Tindakan ini mengacu pada tindakan yang berlandaskan oleh perasaan individu. Sama seperti sebelumnya bahwa tindakan afektif ini tidak melalui pemikiran rasional sebab dorongan emosional lebih kuat. Sebagai contoh, fenomena ketika menangis saat prosesi pemakaman. Tindakan menangis ini dilakukan secara spontan dan begitu saja. Begitu saat bahagia mendapatkan hadiah dari orang tua ataupun teman dekat. Bahwa tindakan ini melalui tindakan emosional yang lebih kuat daripada pemikiran rasional itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tindakan rasionalitas instrumental. Tindakan ini berdasarkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan seseorang demi mencapai tujuan tertentu. Sebagai contohnya, fenomena tindakan rasional ini yaitu untuk karena kita ingin kuliahnya, misalnya ketika offline ya, kita lebih memilih naik Gojek motor atau daripada Gokar itu sendiri karena tidak ingin terlambat sebab
sebab bangunnya tadi kesiangan, maka memilih Gojek Motor itu merupakan contoh tindakan rasional instrumental, sebab pemilihan Gojek berlandaskan alasan yang jelas agar kamu tepat waktu gitu. Selanjutnya, yang keempat, tindakan rasionalitas nilai. Tindakan rasional yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan yang ada kaitannya dengan nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitannya dengan berhasil ataupun gagalnya tindakan tersebut. Tindakan ini mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh kepercayaan terhadap nilai-nilai tertentu. Artinya, individu yang bertindak mengutamakan apa yang baik, lumrah, wajar, dan benar dalam masyarakat. Apa yang baik bisa bersumber dari etika, agama, atau bentuk sumber yang lain. Sebagai contohnya, ketika kita memilih memakai celana panjang daripada celana pendek atau memakai mukena misalnya saat sholat. Kita memilih berjabat tangan, menggunakan tangan kiri, dan tidak menggunakan tangan kanan. Nah, kedua keputusan tersebut berdasarkan adanya pertimbangan nilai. Apabila tidak melakukan hal tersebut, kita dianggap tidak wajar atau malah dianggap menghina sehingga terjadi penolakan dari masyarakat. Inilah yang dimaksud oleh Max Weber sebagai tindakan rasionalitas nilai. Selanjutnya, adapun teori-teori terkenal Max Weber selanjutnya yaitu etika Protestan dan kapitalisme. Salah satu buku Max Weber yang paling terkenal adalah buku yang berjudul Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Di buku ini, beliau mengeluarkan pendapatnya tentang keterkaitan antara etika Protestan dengan munculnya kapitalisme di Eropa Barat. Weber mengatakan bahwa muncul dan berkembangnya kapitalisme berlangsung bersamaan dengan perkembangan dari sekte Calvinisme dalam negara Protestan. Ajaran Calvinisme mengharuskan umatnya untuk bisa bekerja keras, disiplin, hidup sederhana, dan juga hemat. Dengan kerja keras yang mereka lakukan, umat Calvinisme ini berharap bisa mendapatkan kemakmuran yang akan menuntun mereka kepada surga. Nah, adapun keuntungan yang didapat dari kerja keras tersebut oleh mereka tidak digunakan untuk foya-foya atau konsumsi berlebihan. Sebab ajaran dari Calvinisme mewajibkan mereka hidup sederhana dan juga melarang segala bentuk kemewahan dan foya-foya. Akibatnya, para penganut agama Protestan ini menjadi makmur sebab hasil keuntungan yang mereka peroleh dari usahanya tidak dikonsumsi melainkan ditanamkan lagi dalam usahanya. Dengan cara tersebutlah menurut Max Weber, kapitalisme di Eropa Barat dapat berkembang dengan baik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rindi. Baik, terima kasih kepada Sulfiana dan Salsa. Selanjutnya yaitu ada karya-karya Max Weber dalam bidang sosiologi. Di sini kurang jelas ya. Baik, ketika Max Weber masih hidup, ia banyak menerbitkan berbagai artikel dan sejumlah risalah. Namun, pada tahun 1920, setelah ia meninggal, barulah diterbitkan magnum opusnya, Berskap Ion Gesell. Semua karangan-karangannya yang diterbitkan sebelumnya disatukan dalam Design Aufsatz zur Religion Soziologie, itu pada tahun 1920 sampai 1921, dan koleksi-koleksi yang lain. Terbitan yang lengkap dari Berskap Ion Gesell diterbitkan setelah dia meninggal, yaitu pada tahun 1922. Adapun sebagian dari karya-karyanya yang terpenting ialah yang pertama, di sini banyak ya di makalah disebutkan banyak, cuman yang kita cantumin kita ada 6. Yang pertama itu ada The History of Training Companies during the Middle Age 1889. Lalu yang kedua ada The History of Agrarian Institution, yaitu pada tahun 1891. Lalu yang ketiga ada Collected Essay on Scientific Theory pada 1922. Lalu ada yang keempat ada Collected Essay in Social and Social Critique pada tahun 1924. Lalu
Yang kelima, ada The Methodology of the Social Science. Itu pada tahun 1949 diterjemahkan oleh I. Asil dan H. A. Finch. Lalu yang keenam yaitu The Theory of Social and Economic Organization. Pada tahun 1947 diterjemahkan oleh H.A. Diterjemahkan oleh A.N. Henderson dan T. Person. Selanjutnya, yaitu ada kesimpulan. Yaitu Max Weber adalah seorang politik, ekonomi, geografi, dan sosiolog dari Jerman yang lahir pada tanggal 21 April 1864 di Erfurt, Saksoni, Prusia. Weber dianggap sebagai salah satu pendiri awal ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Karya utamanya berhubungan dengan rasionalisasi dan sosiologi agama dan pemerintahan. Dan ia juga sering menulis di bidang ekonomi. Nah, karyanya yang paling populer adalah esai yang berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, yang mengawali penelitiannya tentang sosiologi agama. Nah, Weber mengatakan bahwa yang dipelajari oleh sosiologi adalah tindakan sosial. Menurutnya, suatu tindakan manusia dapat dikatakan tindakan sosial apabila memiliki arti subjektif. Nah, tindakan tersebut dihubungkan dengan tingkah laku orang lain dan diorientasikan kepada kesudahannya. Nah, Max Weber membagi teori tindakan sosial menjadi 4 bagian, yakni tindakan tradisional, yang pertama, lalu yang kedua tindakan afektif, yang ketiga tindakan rasionalitas instrumental, dan yang terakhir, yang keempat ini tindakan rasionalitas nilai. Sekian materi dari kami. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya pada teman-teman dipersilakan. Saya izin bertanya, tolong jelaskan teori sosiologi menurut Max Weber. Baik, terima kasih kepada Angkut Pauliana. Yang lainnya, silakan yang ingin bertanya. Ya, saya mau menanya, bisa tolong menjelaskan kembali maksud Weber di tindakan sosial, kalau bisa pakai contoh. Terima kasih. Baik, terima kasih Rika. Ada satu pertanyaan lagi, yang mungkin kita tampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Saya izin bertanya, apakah semua tindakan manusia itu merupakan tindakan sosial? Terima kasih. Terima kasih, Lutfiah. Baik, sudah masuk 3 pertanyaan. Apakah dari teman-teman pemakala ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Saya mau coba jawab dari pertanyaan dari Tengku Miftaul Jana dulu. Teori sosiologi menurut Max Weber ya. Nah, jadi Max Weber ini menurut dia tentang teori sosiologi ini merupakan sebuah bentuk ilmu pengetahuan yang mana memberikan sebuah upaya pemahaman yang interpretatif terhadap sebuah tindakan sosial yang dimana ada dalam sebuah rangka guna sampai kepada sebuah penjelasan yang dimana sederhana
kemudian menyangkut kepada sebab dan juga akibatnya. Jadi nggak ribet gitu kalau misalkan teori sosiologi menurut Max Weber ini tuh yang penting jelas antara sebab juga akibatnya. Jadi orang-orang juga masyarakat pun mudah untuk memahaminya seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan dari teman-teman? Baik, selanjutnya mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Rifka terlebih dahulu ya. Tadi kan bertanya, minta dijelaskan lagi ya tentang tindakan sosial yang dimaksud oleh Max Weber. Nah, suatu tindakan hanya dapat disebut tindakan sosial itu apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada perilaku orang lain. Nah, terus tadi minta contohnya juga, contohnya itu kayak misalnya kita tuh menyanyi gitu di kamar mandi itu untuk dengan tujuan gitu, dengan maksud tuh untuk menarik perhatian orang lain gitu. Nah, itu merupakan bisa disebut suatu tindakan sosial. Berbeda dengan kita menyanyi di kamar mandi hanya untuk menghibur diri kita sendiri. Nah, itu nggak termasuk ya, nggak bisa dianggap sebagai tindakan sosial. Kayak misalnya kita ikutan lomba, misalnya ikutan lomba kreativitas gitu ya. Kayak misalnya bikin kerajinan tangan apa gitu. Nah, terus kan otomatis kita bakal membuat sekreasi mungkin kan gitu untuk menarik perhatian orang lain gitu. Nah, itu bisa dan termasuk menjadi suatu tindakan sosial. Seperti itu, Rika. Mungkin dari teman-teman juga yang ingin menambahkan atau menanggapi, dipersilahkan. Oh iya, tadi ada pertanyaan dari Ibu Lutfia ya. Apakah semua tindakan manusia merupakan tindakan sosial? Jawabannya itu tidak ya, tidak semua tindakan manusia itu dapat dikatakan sebagai tindakan sosial. Karena pengkategorian tindakan sosial itu dikenal dengan ciri-ciri khusus. Nah, yang pada umumnya sebuah tindakan dikategorikan tindakan sosial apabila tindakan tersebut diperuntukkan kepada orang lain. Masih berhubungan sama yang tadi saya jawab ya, tentang pertanyaan Rika. Seperti itu. Mungkin selanjutnya akan kita buka termin selanjutnya, yaitu termin kedua. Kita tampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Saya izin bertanya, apakah manfaat Weber ini terhadap pemikiran tentang tindakan sosial? Baik, terima kasih kepada Windy. Ada 2 pertanyaan lagi yang masih bisa kita tampung terlebih dahulu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Saya izin bertanya, apakah jika ada kritikan, boleh dijelaskan apa aja kritikannya? Saya izin bertanya, apa kontribusi agama dalam kapitalisme? Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Baik, dari teman-teman pemakala yang ingin menjawab terlebih dahulu, dipersilahkan.
Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Alfia. Kritikan terhadap teori tindakan sosial menurut Max Weber. Nah, kritikan itu bahwa Max Weber ini tidak memberi penjelasan yang tuntas menyangkut perbedaan antara konsep tindakan dan perilaku. Nah, kedua hal ini nampaknya dianggap sama oleh Max Weber. Weber dalam pembahasan tersebut hanya menekankan bahwa tindakan yang dimaksudkannya adalah tindakan sosial yang memiliki makna subjektif bagi pelakunya. Namun, Max Weber tidak memberi penjelasan yang cukup apakah makna subjektif tindakan aktor bisa diketahui oleh orang lain atau tidaknya. Contohnya, ketika ada seseorang yang menangis. Nah, orang yang menangis ini dianggap oleh Max Weber bahwa ia sedang bersedih atau sedang bersedih. Namun, apakah setiap orang yang menangis itu bersedih? Nah, itulah dikritik oleh yang lainnya bahwa tidak semua orang yang menangis itu bersedih. Ada kalanya kesedihan itu terjadi apabila kita bahagia juga gitu. Nah, kemudian Max Weber mengatakan bahwa untuk membuktikan teorinya ini harus melalui observasi langsung atau harus melihat langsung keadaan tersebut. Mungkin begitu, Alfi. Oke, saya mau coba jawab dari pertanyaan dari Salva ya. Kontribusi agama dalam kapitalisme. Nah, berdasarkan tesis dari Max Weber sendiri mengatakan bahwasanya agama mempunyai kontribusi penting dalam kapitalisme. Jadi, agama dalam hal ini yaitu etika Protestan menciptakan prakondisi yang memungkinkan terjadinya pengembangan kapitalisme. Kapitalisme tidak melulu karena sumbangsih pengusaha dan seorang pemodal. Ada juga peran serta agama di dalamnya yang memungkinkan terkumpulnya kapital sebanyak-banyaknya. Berarti di sini bisa ditekankan bahwa justru dalam agama juga yang membuat banyak kontribusinya dalam kapitalisme ini. Nah, etika Protestan bekerja dan berusaha merupakan panggilan agama. Nah, kesuksesan di dunia dikatakan sebagai representasi dari kebahagiaan hidup di akhirat. Oleh karena itu, penganut Protestan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bekerja sekuat tenaga dengan keras demi mencapai kesuksesan di dunia sehingga sukses juga di kehidupan akhirat. Kalau dilihat dari sini nggak beda jauh ya kayak di agama Islam juga mungkin kan kita seperti itu ya. Kalau bedanya kalau kita bisa meraih akhirat berarti dunia juga kita bisa dapatkan. Nah, kalau ini bedanya ini mencapai kesuksesan di dunia berarti sukses juga di akhirat gitu. Nah, akibat dari etika Protestan ini yaitu kaum Protestan memiliki dedikasi untuk bekerja yang memungkinkan mereka mendapatkan banyak keuntungan dan kemakmuran. Nah, sehingga semangat ini dalam etika Protestan dikombinasikan dengan nilai kesederhanaan hidup dan sikap hemat dalam ajaran Protestan yang mendorong penganutnya menjadi kehidupan duniawi sederhana saja tanpa kesenangan berlebihan. Maka dari itu, kombinasi ini membentuk tumbuhnya pengumpulan uang atau kapital. Kapital ini kemudian digunakan pemiliknya untuk menjadi modal usaha dan menguasai sarana produksi yang menjadi awal dari kapitalisme. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain, silakan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Randy. Jadi, ini kan bertanya ya, apakah manfaat Max Weber terhadap pemikiran tentang tindakan sosial? Ada, di sini ada manfaatnya ya. Nah, di sini manfaatnya itu salah satunya untuk membantu memperbaiki pemahaman tentang
watak dan kemampuan-kemampuan aktor sosial secara individu melalui sebuah tipologi tentang berbagai cara di mana individu yang bersangkutan bisa bertindak di lingkungan eksternalnya. Mungkin cukup itu, dan mungkin ada tambahan atau tanggapan dari teman-teman yang lain. Dipersilahkan. Apakah ada teman-teman masih dan ingin bertanya? Masih kita buka ya termin pertanyaan selanjutnya. Kita tampung pertanyaan selanjutnya. Yang teman-teman yang ingin bertanya, masih boleh dipersilakan. Saya izin bertanya, di makalah kan dijelaskan bahwasanya awalnya Max Weber mengikuti jejak ayahnya, tapi tiba-tiba ia berpindah dan mengikuti jejak ibunya. Apakah ada alasan tersendiri Max Weber mengikuti jejak ibunya? Baik, terima kasih Tiwi atas pertanyaannya. Selanjutnya, teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Baik, saya izin bertanya, apakah ada interaksi sosial dan tindakan sosial itu berbeda? Mohon dijelaskan itu. Syukron. Terima kasih pada umumnya yang sudah bertanya. Apakah teman-teman makalah ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Baik, saya mohon izin jawab ya pertanyaan dari Tiwi. Setahu saya ya, yang saya baca, kenapa gitu, yang tadinya Misalnya ini ikut jejak bapaknya gitu, ayahnya, tapi tiba-tiba dia berpindah gitu, mengikuti jejak ibunya. Nah, jadi Max Weber ini gitu, setelah mengikuti wajib militer, saat itu Max Weber mengikuti jejak sang ibu. Jadi beliau ini tertarik dengan dunia asketisme karena kan ibunya itu seorang pemeluk Calvinis atau agama Protestan ya, yang sangat taat dengan menjalankan kehidupan asketis, yaitu dengan menjauhi dunia. Jadi mungkin karena beliau tertarik, jadinya beliau meninggalkan jejak ayahnya. Mungkin seperti itu, atau mungkin ada tambahan atau tanggapan dari teman-teman yang lain, silakan. Tadi masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Tadi pertanyaan dari umumnya ya, yang apakah interaksi sosial dan tindakan sosial berbeda? Jawabannya itu ya berbeda. Tindakan sosial itu, kalau tindakan sosial ya, itu perbuatan yang dipengaruhi oleh orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan interaksi sosial itu hubungan yang terjadi sebagai akibat dari tindakan individu-individu, namun tindakan sosial dan interaksi sosial itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
Tapi kalau misalnya untuk pengertiannya itu berbeda. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain? Dipersilakan. Atau teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilakan juga. Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan, bisa kita kembalikan terlebih dahulu kepada Bapak untuk masukan pada mata kuliah pagi menjelang siang ini. Ya, baik. Ya, memang sepertinya diskusinya menarik ya, tapi ada hal yang penting sepertinya masih belum dijelaskan ya. Jadi untuk memahami sosiologi atau ilmu sosial, paling tidak teman-teman sekalian harus memahami induknya terlebih dahulu ya. Ya, induknya terlebih dahulu, sehingga nanti secara runtut teman-teman sekalian mengerti apa sih yang dimaksud dalam tindakan sosial, dalam ilmu sosial ya. Apa sih definisi sosial, apa sih fakta sosial, apa sih perilaku sosial, itulah yang disebut sebagai paradigma ya. Nanti dalam paradigma keilmuan sosial itu muncullah beberapa teori-teori untuk menjelaskan ya bagaimana cara kerja untuk mendefinisikan fenomena realitas sosial yang ada. Ada yang berdasarkan dari eksternal ke internal, nanti ada juga yang melihat dari internal ke eksternal ya. Kemudian ada juga melihat itu menjadi sebuah bagian dari proses. Kalau ini tidak dipahami pasti akan sulit ya memahami apa sih yang dimaksud tindakan sosial menurut Max Weber ya. Karena dia merupakan partikel kecil dari diskusi terkait dengan keilmuan sosial ya. Nah, oleh karena itu kita jelaskan terlebih dahulu sedikit bahwasanya teman-teman sekalian dalam kajian ilmu sosial itu kan berbicara terkait dengan manusia ya. Ya, kita berbicara manusia, bahwasanya manusia adalah makhluk sosial ya. Maksudnya apa? Manusia membutuhkan orang lain. Ya, terkait dengan itu maka kita akan mendiskusikan terkait dengan polarisasi, stratifikasi, interaksi, hubungan ya antar individu maupun masyarakat. Oleh karena itu ada dua definisi yang paling tidak teman-teman sekalian pahami. Apa yang disebut sebagai individu, apa yang disebut sebagai masyarakat ya. Ya individu itu kan merupakan ya karena kita akan berbincang terkait dengan hubungan ya, hubungan interaksi. Karena objek kajian sosiologi itu adalah manusia ya. Ya walaupun kajian-kajiannya nanti ada yang ke antropologi, ada yang ke ekonomi, ada yang ke keilmuan yang lain. Karena pada prinsipnya kita berbicara terkait dengan manusia. Nah, hal yang paling dasar teman-teman sekalian pahami ada yang disebut sebagai paradigma ilmu sosial ya. Paradigma ilmu sosial adalah suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi persoalan ya atau subject matter dari suatu cabang ilmu. Nah, atau biasanya karena kita berbicara sebagai Karl Marx, Auguste Comte atau tokoh-tokoh yang lain yang nanti akan kita jelaskan, maka biasanya dalam perkembangan ilmu ada yang disebut sebagai normal science ya. Adalah suatu periode akumulasi ilmu pengetahuan di mana para ilmuwan bekerja dan mengembangkan paradigma yang sedang berpengaruh ya. Jadi nanti ada biasanya disebut sebagai siklus ya. Teori itu apa sih sebenarnya ya? Teori dalam ilmu sosial itu merupakan kerangka ya atau merupakan kacamata untuk dapat menjelaskan secara rasional fenomena yang terjadi ya. Ya, sederhananya seperti itu ya dalam kerangka ilmu sosial. Kenapa sih masyarakat menolak? Kenapa sih masyarakat menerima? Kenapa sih masyarakat harus membuat sebuah komunitas, individu, institusi? Bagaimana
mengatur interaksi. Nah, itulah yang dijelaskan dalam keilmuan sosiologi ya. Nah, secara spesifik ada beberapa teori-teori yang dihasilkan dari pengamatan itu ya. Jadi teori itu pun itu sebenarnya menjadi sebuah siklus ya. Teori itu diperoleh dari mana? Teori itu diperoleh dari realitas empirik ya, atau dalam bahasa yang lain fenomena alam ya, atau fenomena sosial. Nah, fenomena sosial itulah kemudian kita abstraksikan menjadi sebuah teori ya. Kemudian dari teori itu apakah masih relevan? Biasanya ada anomali ya. Kemudian ada tesis, sintesis, kemudian nanti akan berubah menjadi teori lagi ya. Jadi memang teori itu merupakan abstraksi dari fenomena sosial. Tentu kalau fenomena sosial berubah, dinamika kehidupan juga berubah, tentu cara pandang atau teori yang digunakan juga berubah ya. Sehingga teori itu bukanlah menjadi sebuah keharusan ya. Lebih mirip kerangka atau kacamata yang kita gunakan untuk dapat menjelaskan ya fenomena sosial. Kenapa sih ini melakukan pemberontakan? Kenapa sih ini masyarakat desa begini? Kenapa sih masyarakat kota seperti ini interaksi? Nah, kerangka untuk memetakan hal tersebutlah yang disebut sebagai teori ya. Nah, ada 3 paradigma yang teman-teman sekalian harus pahami dalam kerangka ilmu sosial. Ada yang disebut sebagai fakta sosial, ada yang disebut sebagai definisi sosial, ada yang disebut sebagai perilaku sosial ya. Apa yang disebut sebagai fakta sosial? Fakta sosial pada prinsipnya adalah melihat objek kajian sosiologi bahwasanya individu itu merupakan hasil pengaruh dari masyarakat ya, dari institusi atau komunitas yang ada. Bahwasanya kita individu ini tercipta karena di dalam lingkungan kita itu sudah ada institusi, sudah ada nilai, sudah ada norma yang terbentuk sehingga kita tinggal mengikut ya, kurang lebih seperti itu. Dari eksternal ke internal ya, dari masyarakat itulah yang memberikan pengaruh kepada individu ya, sehingga terbentuklah relasi sosial, struktur sosial atau stratifikasi sosial ya. Kurang lebih seperti itu yang disebut sebagai fakta sosial ya. Jadi kita lebih fokus untuk melihat ya bahwasanya bagaimana sih kajian-kajian ini akan dibangun, bagaimana sih misalnya struktur sosial ya, bagaimana misalnya sebuah sistem, bagaimana sebuah kebudayaan berlaku dalam suatu konteks sosial tertentu. Itulah yang akan kita lihat ya dari cara melihatnya dari eksternal ke internal ya. Nah, kemudian yang kedua, inilah yang disebut sebagai definisi sosial. Definisi sosial kebalikan dari fakta sosial ya. Kita lebih banyak melihat objek kajian itu dari perspektif individu ya. Dari perspektif individu dari internal ke eksternal. Ya, objek kajian ini mengatakan bahwasanya kita lebih banyak melihat struktur sosial, realitas sosial atau fenomena sosial yang ada dalam masyarakat itu berdasarkan individu ya. Jadi individu itulah yang memberi pengaruh kepada masyarakat ya, bukan sebaliknya. Sehingga di sini kita akan lebih banyak melihat ya bagaimana sih masyarakat dari perspektif masyarakat itu sendiri, dari perspektif individu. Nanti kita kenal ada setidaknya berapa teori ya, ada yang disebut sebagai fenomenologi, ada interaksionisme simbolik, kemudian ada action theory ya. Inilah yang disebut sebagai teori tindakan. Nah, teori tindakan inilah yang banyak diperkenalkan oleh Max Weber ya. Paham ya? Jadi di teori tindakan inilah yang banyak diperkenalkan. Nah, ada juga yang disebut sebagai perilaku ya. Behavioral sosiologi dan exchange theory maksudnya adalah masyarakat itu bukanlah merupakan bentuk akhir dari sebuah kebudayaan ya. Tapi dia masih senantiasa berproses. Jadi boleh saja dari internal ke eksternal, eksternal ke internal ya. Jadi tergantung dari perspektif mana kita melihat. Nah, dari paradigma fakta sosial itu ada beberapa subturunan yang biasa kita sebut sebagai fungsionalisme ya. Jadi kita lebih melihat dari umum ke khusus ya. Ya, jadi kita lebih memetakan oh ini fungsi struktur ini, fungsi adat ya, fungsi masjid, fungsi sekolah, fungsi rumah sakit, fungsi ini dalam struktur sosial itu seperti ini, fungsi pasar, fungsi pemakaman ya. Jadi lebih banyak melihat dari struktur fungsionalisme ya. Kemudian kita bagaimana melihat dari aspek sistem atau sosiologi makro ya. Ini yang disebut sebagai fakta sosial. Nah, kebalikan dari itu inilah yang disebut sebagai yang dijelaskan tadi sebagai action theory ya, atau teori tindakan. Kita lebih banyak melihat dari perspektif si individu itu, bagaimana sih tindakan
individu itu dibentuk oleh realitas lingkungan yang ada ya. Jadi bukan kita melihat dari umum ke khusus, tapi dari khusus ke umum ya. Perspektif, makanya disebut sebagai action theory atau teori tindakan. Nah, turunan dari definisi sosial ada interaksionisme simbolik maupun fenomenologi ya. Nah, khusus yang dijelaskan pada kesempatan ini adalah Max Weber, salah satu tokoh dalam paradigma definisi sosial ya. Paham ya, dari paradigma sosial. Ada juga perilaku sosial dan yang lain-lain ya. Saya kira tidak penting. Nah, saya jelaskan karena untuk memahami definisi sosial memang harus dijelaskan juga fakta sosial ya, karena ini saling terkait. Ya, karena ini merupakan tesis dan sintesis ya. Fakta sosial bahwasanya di dalam paradigma fakta sosial terdapat sesuatu di luar diri kita yang mampu memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu agar dapat berperilaku sesuai dengan apa yang ada di luar diri kita ya. Perilaku seseorang dapat dikontrol, dalam hal ini struktur bisa memaksa ya. Dengan adanya sistem adat, adanya sistem keamanan, kepolisian itu yang memaksa individu ya. Jadi perspektif yang digunakan masyarakat memberi kuasa, memberi tekanan kepada individu ya. Nah, misalnya norma, aturan, nilai, kondisi, situasi, serta sekian alat pengendali sosial lainnya ya. Nah, 4 preposisi yang dibangun dalam fakta sosial bahwasanya kelompok dilihat melalui sekumpulan individu ya. Kelompok tersusun atas beberapa individu. Fenomena sosial hanya memiliki realitas dalam individu. Tujuan mempelajari kelompok untuk membantu menerangkan dan meramalkan tindakan individu ya. Paradigma ini seperti yang tadi disebutkan mempunyai beberapa struktur perspektif teori ya, seperti struktural, fungsional, konflik, sistem, dan sosiologi makro ya. Nah, yang kita bahas pada kesempatan ini adalah definisi sosial. Apa sih yang disebut sebagai definisi sosial? Definisi sosial dalam paradigma definisi sosial dicirikan adanya interaksi dengan norma sehingga menimbulkan makna dan perilaku yang bersifat kontinu ya. Selain itu dalam paradigma ini selalu melihat hal-hal yang khusus ya. Paradigma ini lahir respon atas paradigma fakta sosial yang analisis fenomena sosial secara komprehensif. Analisis paradigma ini menetapkan sosial yang didasarkan atas kesadaran penuh seseorang ya. Kalau yang tadi berdasarkan norma, berdasarkan institusi, kalau ini berdasarkan individu ya, berdasarkan tindakan, makanya disebut sebagai tindakan sosial. Yang tadi diperdebatkan ya, apakah semua tindakan bisa disebut sebagai tindakan sosial? Nah, kita lihat di sini. Yang dimaksud dengan tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengandung makna bagi dirinya sendiri dan tindakan itu diarahkan pada pihak lain ya. Tindakan yang diarahkan pada pihak lain akan mendapatkan respon atau reaksi balik juga yang berupa tindakan ya. Nah, itu yang sebenarnya disebut. Menurut paradigma ini, sistem dan struktur di luar dari manusia tidak mempunyai kemampuan mempengaruhi potensi dalam diri manusia ya. Tokoh utama paradigma ini Max Weber ya. Inilah yang melahirkan yang disebut sebagai teori sosial ya, atau social action. Ada sejumlah teori ya. Nah, teori tindakan beberapa asumsi fundamental dari teori tindakan ya. Yang pertama, tindakan manusia muncul dari kesadarannya sebagai subjek dan situasi eksternal dan sebagai posisinya objek ya. Sebagai subjek, manusia bertindak dan berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi tindakan manusia bukan tanpa tujuan ya. Dalam bertindak, manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode, perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan. Ya, kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi. Ya, manusia memilih, menilai, mengevaluasi tindakan yang sedang dan telah dilakukan. Ya, ukuran-ukuran atau prinsip-prinsip diharapkan. Ya, studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan pemakaian teknik penemuan yang bersifat subjektif ya, seperti imajinasi. Ya, kemudian intinya tindakan sosial merupakan suatu proses di mana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan subjektif tentang sarana dan cara mencapai tujuan tertentu yang dipilih ya, dan kesemuanya dibatasi kemungkinan-kemungkinannya oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma-norma, ide-ide, nilai atau sistem sosial yang lain. Ada beberapa turunan dari teori ini, tapi saya kira itu memberikan gambaran apa sih yang di posisi dari
tindakan sosial yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, yang pertama itu tadi pengantar ya untuk menjelaskan supaya teman-teman sekalian memahami apa sih yang disebut sebagai tindakan sosial ya. Nah, Max Weber seperti yang Anda lihat di sini ya, kita review makalah. Kita sampai jam 12.50 ya. Atau jam 12. 12.50, Bapak. Di jadwal 12.50 ya, baik. Masih ada berapa menit. Ya, kita review makalahnya ya sambil menjelaskan. Nanti untuk logo menggunakan logo yang benar ya. Logo yang benar itu bisa Anda download di website igi.ac.id ya. Ini logo yang lama. Logo yang benar itu sebenarnya ini sudah oke, tapi ada beberapa penyesuaian. Di sini ada mat di kata di alifnya ya, Al-Quran. Nanti bisa lihat yang ini ya. Ini yang benar ya. Yang sudah ditandatangani oleh Kemenkumham ya. Ini logo yang kita gunakan ya. Logo yang berlaku di IKI Jakarta yang ini yang resmi ya, yang sahih. Sama atau tidak beda ya sama yang tadi. Nah, ini bisa Anda download di website IKI ya, ac.id. Ya, ini bedanya dikit. Kemudian ya, sebelum masuk ke yang lain, sebenarnya teori yang terkenal dari Max Weber itu banyak ya. Ada terkait dengan sosiologi agama ya, ada terkait dengan teori birokrasi ya, kemudian ada juga terkait dengan konflik, kemudian ada juga terkait dengan ya tadi tindakan sosial ya, ada juga terkait dengan tafsir kebudayaan. Nah, nanti Anda bisa menambahkan ya supaya cukup 2 atau 3 ya teori yang Anda bahas, teori yang terkenal. Ada teori birokrasi ya, saya kira teori birokrasi dari Max Weber itu menarik ya untuk kita bahas bagaimana sih pembagian beban, pembagian kerja ya, mendistribusikan beban ya, birokrasi ya. Birokrasi itu kan ada hierarki ya, hierarki dalam struktur organisasi. Nah, Max Weber juga punya pendapat ya atau punya kerangka teori terkait dengan birokrasi. Nanti Anda bisa pilih ya. Jadi jangan hanya satu, hanya tindakan sosial ya supaya lebih komprehensif. Anda menjelaskan teori yang terkenal paling tidak 2 atau 3 ya. Saya kira banyak, bisa terkait dengan sosiologi agama, bisa terkait dengan teori konflik, bisa terkait dengan birokrasi ya, boleh terkait dengan tindakan. Memang yang paling terkenal tindakan sosial ya, atau tindakan sosial. Ini nanti untuk footnote itu di rangka kiri kanan ya. Yang nulisnya ini siapa? Footnote nomor 1. Makalah? Saya Yang menulisnya siapa? Aceh, Pak. Iya, nanti sesuaikan dengan pedoman ya. Seingat saya tulisan buku yang ada editornya tidak seperti ini ya, tetap ditulis ya. Max Weber biografi singkat ya, nanti disesuaikan ya mana penulis, mana editor, tolong dibedakan ya. Ada penulis, ada editor ya, kemudian ada judul, nanti ada penerbit, ada tahun, ada kota ya. Kemudian setelah itu halaman. Baik, Bapak. Ya, ini juga Anda tidak konsisten ya. Di sini Anda menyebut HLM, di sini malah Anda tidak menggunakan sama sekali ya. Ya, Anda sudah melihat di buku pedoman tata cara pembuatan bab atau penomoran?
Makalah? Ya, biasanya kita itu menggunakan piramida terbalik ya. Ini misalnya ya, Anda membuat di sini B ya, B. Nanti setelah ini Anda kembali ke angka ya. 1, 2, di sini Anda tidak konsisten ya. Anda menggunakan angka dalam kurung juga di sini malah tidak ada kurungnya ya. Biasanya selang-seling ya yang kita gunakan. Kalau sudah D berarti 1 ya. Nanti setelah itu A kecil ya. Nanti setelah itu 1 kurung ya. Biasanya seperti itu. Nah, untuk melihat ini nanti Anda bisa lihat di pedoman skripsi ya. Pedoman skripsi yang disebut sebagai pedoman penomoran ya. Ini ya. Ya, teknik penomoran number. Setelah A, Anda ke 1 ya. Nanti setelah 1 baru ke A kecil. Nanti setelah itu, nah, subbabnya diatur rapi ya, supaya minggir di margin paling ini ya. Ya, jadi D-nya nanti digeser sampai ke margin yang paling sini ya, supaya karena kita menggunakan prinsip yang ini ya, bukan yang selang-seling, bukan yang zigzag ya. Ini juga penomorannya ini ya, 3.1, 3.2, ini tidak konsisten ya. Kita tidak menggunakan mekanisme penomoran seperti ini ya. A misalnya 1.1 ya, 1.1.1 ya, 1.1.1.1 kalau ada subnya ya. Kita tidak menggunakan ya, itu namanya format tulisan desimal. Kita menggunakan format yang tadi saya sebutkan, A1, A kecil, 1 kurung ya, kemudian A kurung, berarti 1 dalam kurung sampai habis ya. Ini juga HLM ya, tidak. Ya, kesimpulan kira-kira kalau Anda baca kesimpulannya sudah menjawab tidak ya? Menjawab tidak di sini. Ya, ini pertanyaan ya. Kira-kira di kesimpulan telah menjawab ABCD ini atau tidak? Ayo pemakalah dijawab. Kira-kira menurut Anda sudah menjawab atau tidak? Belum, Bapak. Iya. Baguslah kalau sudah tahu ya, kalau belum menjawab ya. Tapi sebagian sudah dijawab ya. Cuma perlu dikonsistenkan. Nah, untuk daftar pustaka, seingat saya tidak begini ya. Jadi daftar pustaka beda dengan paragraf ya. Paragraf itu kan begini ya, alinea baru ya, begini kan ya. Nah, ini yang disebut sebagai alinea baru kan. Nah, kalau dalam daftar pustaka itu kebalik ya. Ini begini ya. Jadi yang menjorok ke dalam itu adalah nama pertama ya, setelah dibalik. Ya. Ini daftar pustaka. Ya baik, kemudian untuk tugas pada kesempatan ini nanti silakan ditulis tangan, jelaskan 3 paradigma ya. Paradigma dalam ilmu sosial, definisi sosial, fakta sosial, dan perilaku sosial nanti di-upload di Drive ya. Kita cek di minggu depan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan, masih ada 7 menit. Yuk, silakan. Bapak, mohon maaf, saya tadi kurang mendengar. Tadi 3 paradigmanya, pertama definisi sosial, terus fakta sosial, yang ketiganya apa ya, Pak?
perilaku sosial ya. Ya, makasih Pak. Di sini ada yang satu Zoom berdua nggak? Ada atau tidak? Baik, kita absen ulang ya. Silakan di-on-kan kameranya. Anissa Salsabila nggak ada ya. Fajriya Silia sudah tidak bergabung ya, tadi bergabung. Nadira, Masih kendala mungkin, Bapak. Nadia Islamia, Rifka Azkia Alia Rusdi, Hadir Bapak. Nindi, Hadir Bapak. Nindi Ranjani, Hadir Pak. Rizky Rahmatika, Hadir Bapak. Sabina Salsabila, Safana Zahra, Hadir Bapak. Sakinatul Husna, Hadir Bapak. Salma Aldira, Saripah Siregar, Hadir Pak. Safina Zafira, Hadir Pak. Hadir Pak. tadi nggak masuk ya, terlambat ya. Sayyidah Iya Farhatun Pak. Nisa, Hadir. Sayyidah nggak ada ya. Hadir Pak. Safira Suci Salsabila, Hadir Bapak. Salfa Alifa Asadia, Pak. Hadir. ya, Sofi Nurul Izzati, Hadir Pak. Siti Deli Masrono, Hadir Pak. Siti Nur Alfiah, Hadir Bapak. Siti Sofia, Hadir Bapak. Siti Solihah, Hadir Bapak. Siti Syarah Syaharani, Siti Salsa Khairiyah, Hadir Bapak. Siti Nukoyah, Bapak. Suhantika, Hadir Pak. Sulfiana, Hadir Pak. Syarifah Amini, Hadir Bapak. Syifa Nurun Nisa Hadi, Hadir Bapak. Anzila Silmi Puji Mutmainah, Hadir Bapak. Tazkiyatun Nufus, Hadir Bapak. Tengku Miftahul Jannah, Hadir Pak. Tiara Rizkiyah, Hadir Pak. Wiwi Alawiyah, Hadir Pak. Tri Nun Cahyani Sani Tanjung, Hadir Pak. Dias Rizki Elvaniani, Hadir Pak. Ukhti Lutfiyah, Hadir Bapak. Umnia Nislina, Hadir Bapak. Wafa Fauziyah, Hadir Bapak. Waddatud Daniyah, Hadir Bapak. Salma Kamila Putri, Hadir Bapak. Ulia Falihatus Zahira. Hadir Pak. Ya, baik. Di ya 30 sekian ya yang hadir. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kesempatan kita pada pertemuan hari ini. Kita lanjutkan di minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas atensinya. Kita akhiri pertemuan kita. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.